Hentikan dia dengan cepat, teriak Molly juga langsung mengubah warnanya. Pada saat ini, dia berlumuran darah dan dengan liar melahap kekuatan klon Kaisar Wu Yueming. Namun, dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk melahap Kaisar Wu Yueming sepenuhnya dalam waktu singkat. Dan begitu Kaisar Wu Yueming diizinkan berkomunikasi dengan tubuhnya sendiri dan mewujudkannya, semua orang yang hadir akan mati. Tetapi, saat ini, semua orang telah menggunakan semua metode mereka, bagaimana mereka masih punya waktu untuk menolak. Melihat auranya hendak melesat ke langit tak berujung, pada saat ini, dengan keras, bintang gelap yang menakutkan menyapu dari samping. Bintang gelap ini mengandung aura gelap yang tak ada habisnya, dan untaian kekuatan dosa berkembang darinya, seperti langit gelap yang besar, tiba-tiba menutupi langit, sangat menghalangi pelepasan Kaisar Wu Yueming. Di bawah kekuatan Istana Siming, kekuatan formasi Taiyin Juetian, dan 3 kekuatan bintang gelap ini, gelombang khusus yang dilepaskan oleh Kaisar Wu Yueming langsung diblokir dan menghilang dalam sekejap. Apa? Adegan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Mereka tiba-tiba menoleh dan melihat ke samping. Ketika semua orang melihat orang yang melakukan gerakan tersebut, wajah mereka semua terkejut. Dewi Bintang Gelap. Orang yang menampilkan bintang gelap ini ternyata adalah Dewi Bintang Gelap. Bintang Gelap, apa yang kamu lakukan? Ucap Dewi Matahari tiba-tiba meraung ketakutan, dia tidak bisa lagi menekan Taiyin Mingnu. Kaisar Wu Yueming juga menunjukkan kemarahan di wajahnya. Adapun Kaisar Abadi, itu tidak terduga. Tanpa diduga, Dewi Bintang Gelap akan membantu menekan Kaisar Wu Yueming. Dewi Bintang Gelap tampak acuh tak acuh dan hanya menatap Kaisar Wu Yueming dengan dingin. Wu Yueming hilangnya permaisuri memang ada hubungannya denganmu. Hari ini, aku akan membalaskan dendam permaisuri. Dia berteriak dingin, dan dengan keras, kekuatan dosa langsung naik ke langit dari lautan bencana abadi yang mendidih di bawah, dan tiba-tiba menyatu menjadi bintang gelap di langit, menekannya dengan gila-gilaan pada Kaisar Wu Yueming. Kaisar Wu Yueming ditekan dan tiba-tiba mengeluarkan raungan yang melengking. Kekuatan dosa, bagaimana mungkin kamu bisa mengaktifkan kekuatan dosa? Ucap Kaisar Wu Yueming merasakan kekuatan menekan dirinya sendiri, dan ada kemarahan yang tak ada habisnya di dalam hatinya. Kaisar Wu Yueming tiba-tiba mengangkat kepalanya, tampak kaget dan marah. Semua orang juga dengan penuh semangat melihat ke arah bintang gelap di atas kepala mereka. Kaisar Abadi, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Karena kamu telah menjunjung tinggi keinginan permaisuri, mengapa kamu tidak segera membunuh Kaisar Wu Yueming dan membalaskan dendam permaisuri Ming Yue? Ucap Dewi Bintang Gelap melayang di udara dan berteriak keras. Setelah kata-katanya jatuh, dan auranya melonjak dalam sekejap, sumbernya terbakar, mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan bintang gelap di atas kepalanya. Aura Kaisar Agung yang menjulang tinggi di atas Kaisar Abadi, Taiyin Mingnu, Sun Mingnu dan lainnya langsung menyapu udara dan mengejutkan segala arah. Tingkat budidaya bintang gelap Mingnu ini. Gumam Taiyin Mingnu dan yang lainnya terkejut. Dewi Bintang Gelap selalu tidak mencolok di antara 3 gadis dunia bawah, tetapi pada saat ini, aura kaisar yang dia tunjukkan sebenarnya berada di atas mereka. Apa yang terjadi? Dengan upaya dari Dewi Bintang Gelap, cahaya yang lebih menakutkan tiba-tiba muncul di bintang gelap, dan kekuatan dosa yang semakin menakutkan melonjak keluar dari lautan bencana abadi di bawah, bergabung ke dalam bintang gelap, dan kemudian menekannya dengan semua kekuatannya pada Kaisar Wu Yueming. Kaisar Wu Yueming meraung, dan tubuhnya meleleh sedikit demi sedikit di bawah kuasa dosa. Hahaha, kesempatan yang bagus. Mengambil kesempatan ini, Molly sangat gembira di dalam hatinya. Tentakel energi iblis yang tak ada habisnya tiba-tiba meledak dari tubuhnya dan menembus tubuh Kaisar Wu Yueming dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan kekuatan gila dengan tangannya, yaitu meremas tubuh seseorang dengan paksa, memasuki tubuh Kaisar Wu Yueming. Kedua tubuh berdarah itu terjepit pada saat ini, saling melahap. Semua orang melihat pemandangan ini dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Kamu gila, semut kecil. Kamu ingin melahapku juga. Teriak Kaisar Wu Yueming meraung, dengan ekspresi ganas di wajahnya, dan aturan Dao yang menakutkan keluar dari tubuhnya, menekannya untuk selamanya. Aturanku tentang 5 gunung diwarisi dari dunia bawah kuno. Itu adalah kekuatan jalan besar yang paling menakutkan. Aku akan membiarkanmu menelan semuanya.
Ucap Kaisar Wu Yueming meraung dengan ganas, dan secara tak terduga tidak lagi menghentikan Molly untuk dilahap, melainkan dengan panik melepaskan kekuatan aturan daunnya sendiri, memaksa masuk ke dalam tubuh Molly. Dia tidak percaya bahwa Molly, seorang kaisar baru yang kecil, dapat dengan aman melahap kekuatan sebesar itu dari asalnya sendiri. Itu akan meledakkanmu secara langsung. Jika aturan 5 gunung jalan Kaisar Ming yang ditelan paksa oleh Molly pada awalnya seperti aliran sungai yang mengalir ke tubuh Molly. Kemudian pada saat ini, setelah wabah gila Kaisar Wu Yueming, kekuatan hukum jalan yang melonjak mengalir seperti lautan luas, meledak ke tubuh Molly dalam sekejap, mencoba memaksanya pergi di tempat. Tidak baik, ucap Kaisar Abadi, ekspresinya berubah drastis dan dia berseru. Hati-hati. Namun, Molly tampak garang dan tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya, dia tertawa. Hahaha, karena kamu sangat proaktif, aku akan menerima kekuatan aturan jalan besar ini. Asimilasi aturan 5 gunung, ucap Molly meraung, dan meledak. Kekuatan aturan yang mengejutkan langsung muncul dari tubuhnya, dan dalam sekejap dia dengan gila mengasimilasi aturan dunia bawah 5 pegunungan. Aura di tubuh Molly sebenarnya meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan saat ini. Hahaha, rasanya enak sekali. Rasanya enak sekali, ucap Molly menengadah ke langit dan tertawa, ekspresinya liar dan sombong. Tubuhnya yang terluka sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak mungkin, itu terlalu kaya nutrisi. Aturan 5 gunung suci, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menguasai aturan 5 gunung suci? Ucap Kaisar Wu Yueming tidak percaya dan langsung meraung histeris. Bagaimana orang di dunia bawah ini bisa mengendalikan aturan 5 gunung seperti dia? Molly tersenyum garang, kamu telah meninggalkan begitu banyak proyeksi klon di dunia bawah. Jika kamu dihancurkan oleh seseorang dan meninggalkan kekuatan aslimu, bukankah itu akan memberi orang kesempatan untuk mengontrol aturanmu? Apa, klon proyeksiku? Maksudmu, laut mati? Kamulah yang menghancurkan proyeksiku di laut mati. Ucap Kaisar Wu Yueming tiba-tiba terbangun dan meraung dengan marah. Selama bertahun-tahun, proyeksinya hanya hilang 1 kali di laut mati. Tapi hanya dengan mengandalkan proyeksinya, dia mengendalikan aturan aslinya, orang mesum macam apa pihak lain itu. Gagaga, itu benar, ucap Molly tertawa galak, dan dengan keras, dia memaksakan asal-usul Kaisar Dunia bawah 5 gunung ke dalam tubuhnya. Sialan, teriak Kaisar Wu Yueming meraung. Dia benar-benar bodoh, dan dia berinisiatif untuk mengajari pihak lain aturan jalan besar. Ini seperti roti daging yang memukuli anjing, dan tidak ada jalan kembali. Di tengah keterkejutan dan kemarahan, pupil Kaisar Wu Yueming tiba-tiba menunjukkan sedikit tekad dan kedinginan. Sialan, aku tidak percaya lagi. Kamu bisa menyempurnakan jalan sahku, tapi aku masih harus melihat bagaimana kamu menyempurnakan kekuatan ini. Setelah kata-kata itu jatuh, Kaisar Wu Yueming langsung membakar asal-usulnya sendiri. Menuntun ke dalam jurang, teriak Kaisar Wu Yueming meraung dengan marah. Jauh di dalam inti asal-usulnya, aura jurang misterius meledak dalam sekejap. Saat kekuatan jurang ini muncul, seluruh dunia menjadi dingin dalam sekejap, seolah-olah dia berada di api penyucian gelap yang tak ada habisnya, membuat orang-orang merasa kedinginan dan membekukan jiwa mereka. Kekuatan jurang maut, Kaisar Wu Yueming memang berkolusi dengan klan jurang maut. Ucap Kaisar Abadi terkejut dan marah. Utusan suci teratai hitam juga terkejut dan berkata, itu adalah kekuatan dari garis itu. Penguasa besar dunia bawah yang menyerbu jurang memang tertarik dengan garis itu. Mungkinkah Kaisar Wu Yueming adalah agen dari garis pendukung di dunia bawah? Dia mengenali kekuatan jurang di tubuh Kaisar Wu Yueming, yang merupakan kekuatan yang memicu pertempuran dahsyat di dunia bawah. Pada saat ini, aura jurang tak berujung Kaisar Wu Yueming menyapu dirinya dengan gila, membuatnya tampak seperti dewa iblis kegelapan, dan momentumnya meningkat pesat. Dia melirik ke arah Taiyin Mingnu dan berkata dengan dingin, "Huff, bahkan Taiyin Mingnu kecilmu dapat berkolusi dengan klan Abis. Mengapa aku, Kaisar Ming 5 Gunung, tidak bisa bekerja sama dengan Abis? Kamu semut, kamu akan mati." Ucap Kaisar Wu Yueming tampak garang saat dia langsung meledakkan kekuatan jurang maut ke tubuh Molly. Kekuatan jurang yang mengerikan, yang terhubung langsung dengan asal-usul Kaisar Wu Yueming, turun ke tubuh Molly dalam sekejap.
Kaisar Wu Yueming ingin menggunakan kekuatan jurang maut untuk menyebabkan Molly terkontaminasi dan jatuh di sini, sehingga menghilangkan niat membunuhnya. Dalam sekejap, kekuatan jurang yang bergulung memasuki tubuh Molly dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya seperti wabah. Tidak baik, gumam Kaisar Abadi sangat ketakutan ketika melihat ini sehingga dia tampak ngeri. Brengsek, ucap Dewi Bintang Gelap juga kehilangan raut wajahnya, alisnya berkerut. Diam-diam dia mengira ada yang tidak beres, dan wajahnya kehilangan warna. Di sisi lain, Dewi Matahari mau tak mau menampakkan sedikit ekstasi di wajahnya, dan langsung tertawa terbahak-bahak, haha, Taiyin, apa yang masih kamu tekankan? Tuanku pasti akan menang kali ini. Dia tampak bersemangat dan percaya diri. Namun, apa yang tidak dia duga adalah ketika Taiyin Mingnu melihat pemandangan ini, alih-alih menunjukkan kepanikan sedikit pun, dia justru tertegun, seolah-olah dia tercengang. Di sisi lain, Kaisar Wu Yueming merasakan jurang yang telah ditembusnya ke dalam tubuh Molly melonjak ke seluruh tubuh Molly dalam sekejap, dan dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, bocah, mari kita lihat betapa sombongnya kamu sekarang, tunggu untuk menjadi budak jurang maut. Apa? Sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Dia melihat setelah kekuatan jurang yang ditembusnya ke dalam tubuh Molly mengikis tubuh Molly, ia menghilang seketika seperti batu yang tenggelam ke laut, entah kemana perginya, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Mustahil, dia berubah warna, apa yang terjadi? Mengapa kekuatan jurang maut tiba-tiba menghilang? Ayo lagi, tanpa berpikir panjang, dia langsung meraung lagi, abis. Dari tubuhnya, kekuatan jurang sekali lagi ditarik dan dengan paksa menembus ke dalam tubuh Molly. Di saat yang sama, dia menatap dengan mata terbelalak, merasakan arah kekuatan jurang ini. Kali ini, dia merasakannya dengan akurat. Kekuatan jurang yang dia tembus ke dalam tubuh Molly tidak hilang, tetapi sepertinya ditelan oleh kekuatan yang tak terlihat. Perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuh orang lain dan diubah menjadi kekuatan orang lain. Setelah melahap kekuatan jurang ini, aura di tubuh lawan jelas sedikit meningkat. Apa? Anak ini bahkan bisa menelan kekuatan jurang maut. Pada saat ini, Kaisar Wu Yueming akhirnya ketakutan. Orang aneh macam apa ini? Dia bahkan bisa menelan kekuatan jurang maut. Yang lebih menakutkan Kaisar Wu Yueming adalah setelah Molly menyerap kekuatan jurang maut, luka-lukanya pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan aturan asli yang melahapnya. Hahaha, Kaisar Wu Yueming, apakah ini jurus spesialmu? Gagaga, rasanya enak sekali. Cepat dan dapatkan lagi. Mungkin aku bisa menerobos alam kaisar tingkat menengah. Kamu orang yang sangat baik. Ucap Molly menengadah ke langit dan tertawa, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan nafas yang tak ada habisnya, dan dia sangat kuat. Pemandangan seperti itu membuat semua orang yang hadir menjadi pucat karena ngeri dan tercengang. Namun, setelah bertahan begitu lama, waktunya hampir tiba. Biarkan kamu mati untukku, ucap Molly tertawa galak, mengepalkan tangannya, dan memukul keras Kaisar Wu Yueming yang sedang meremas tubuhnya. Kekuatan iblis yang tak ada habisnya berkumpul di tangan Molly seperti lautan luas, dan kemudian memukulnya dengan keras. Aura kekuatan iblis yang menakutkan, dengan gumpalan kekuatan dingin, tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Kaisar Wu Yueming di tubuh Molly. Tubuh Kaisar Wu Yueming langsung hancur berkeping-keping. Pada saat ini, Molly seperti dewa iblis yang datang ke dunia, memegang energi iblis yang sangat besar di tangannya, dan 5 jari tangannya yang berisi kekuatan iblis yang tak ada habisnya tersebar, memukul dirinya sendiri satu demi satu, terus-menerus mentransmisikan kekuatan ini untuk menyatu dengan dirinya sendiri. Di dalam tubuh Kaisar Wu Yueming, energi iblis berkembang, dan kekuatan iblis yang berkobar seperti gunung berapi yang meletus, menutupi seluruh tubuh Kaisar Wu Yueming. Ah! Kaisar Wu Yueming menjerit putus asa. Pada saat ini, dia tidak punya cara sama sekali. Kekuatan iblis yang menakutkan dikombinasikan dengan nafas jurang yang dingin menembus ke dalam tubuhnya, seperti sumber iblis yang meletus, dan energi jahat yang tak ada habisnya terisi. Bergegas menuju tabrakan, klonnya terjepit oleh kekuatan iblis. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Bagaimana dia bisa menahannya? Di bawah kekuatan iblis yang menakutkan, tubuh Kaisar Wu Yueming hancur sedikit demi sedikit, dan kemudian berubah menjadi energi murni, yang langsung ditelan oleh Molly.
Nak, aku akan bertarung denganmu. Pada saat terakhir, tatapan ganas tiba-tiba melintas di mata Kaisar Wu Yueming. Dengan keras, seluruh klonnya hancur dengan sendirinya dalam sekejap. Dampak mengerikan menyebar ke segala arah, menghancurkan dunia ke segala arah, dampak langsung jurang yang sangat besar muncul. Kaisar Wu Yueming tahu bahwa dia kalah, jadi dia segera meledakkan asal klonnya. Kekuatan mengerikan segera meledakkan lubang mengerikan di tubuh Molly, yang telah memperbaiki sebagian besar lukanya, langsung meledakkan Molly menjadi darah dan bekas luka yang berantakan. Klon Kaisar Wu Yueming telah dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh Molly, meledak seperti ini, setara dengan ledakan bom di dalam tubuh Molly, kerusakan yang ditimbulkan 10 kali lebih kuat dari serangan normal. Ah! Molly meraung, tubuhnya berlumuran darah dan daging, seberapa mengerikan kehancuran yang disebabkan oleh penghancuran diri klon dari 4 Kaisar Agung. Hampir tidak ada bagian tubuh Molly yang utuh, ada darah dan daging di mana-mana, serta otot patah dan patah. Namun, Molly tidak ragu-ragu dalam rasa sakit yang parah, dia meraung dengan tergesa-gesa, dan tangannya yang besar dan berdarah langsung terulur, dan dengan keras, dia tiba-tiba menembak ke arah kekosongan di depannya. Dalam kehampaan, kekuatan yang sangat tidak jelas tiba-tiba naik ke langit. Ternyata itu adalah Kaisar Wu Yueming. Kehendaknya tidak jatuh selama penghancuran diri, tetapi mengambil keuntungan dari ini. Ia melonjak ke langit, langsung merobek genggaman Molly, dan melarikan diri menuju langit tak berujung. Tidak, cepat hentikan dia! Teriak Molly meraung dengan tergesa-gesa. Hentikan dia! Teriak Kaisar Abadi dan Dewi Bintang Gelap terkejut dan marah ketika mereka melihat ini, dan mereka mengambil tindakan hampir pada saat yang bersamaan. Dengan keras, Aula Siming dan Bintang Gelap berkembang dengan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, berubah menjadi lingkaran cahaya yang tak terlihat yang dengan cepat menyelimuti dunia. Namun, tindakan mereka masih terlalu lambat. Jiwa Kaisar Wu Yueming mengeluarkan suara mendesis, dengan sisa aura jiwa yang kabur, seolah-olah dia tidak berada dalam kehampaan ini, dan benar-benar menembus blokade di antara mereka berdua. Kemudian dia menghantam formasi Taiyin Juetian dengan keras. Dengan keras, formasi Taiyin Juetian yang dikerahkan oleh Taiyin Mingnu langsung terkoyak seperti kertas, dan hendak melarikan diri dari blokade tak terbatas di sini. Ini sudah berakhir, ucap Kaisar Abadi dan yang lainnya langsung berubah warna, dan wajah mereka pucat. Mereka memblokirnya seperti ini, tetapi mereka benar-benar membiarkan Kaisar Wu Yueming melarikan diri. Setelah jiwa Kaisar Wu Yueming lolos dari blokade mereka, ia dapat langsung terhubung dengan tubuhnya, dan semua yang ada di sini akan dirasakan oleh tubuhnya. Semuanya akan terekspos sepenuhnya. Namun saat ini, tidak ada yang punya cara untuk menghentikan satu sama lain. Meski sudah berusaha mati-matian, mereka masih gagal. Metode 4 Kaisar Agung jauh melebihi ekspektasi mereka. Sialan, Nak Qin Chen, jika kamu tidak mengambil tindakan, aku akan lari. Gumam Molly matanya memerah, dia melihat ke langit dan meraung, tampak cemas, dan mengutuk dengan keras. Jika Qin Chen dan yang lainnya tidak membuat keributan di Laut Bencana Abadi, Dewi Matahari sudah lama pergi, bagaimana dia bisa jatuh ke dalam situasi ini? Sekarang dia telah bertarung sampai mati, Qin Chen belum muncul. Jika jiwa Kaisar Wu Yueming benar-benar lolos dan masalahnya terungkap, maka dia akan benar-benar mendapatkan masalah. Iblis Qin, apakah kamu akan berhenti mengambil tindakan? Raungan Molly mengejutkan Kaisar Wu Yueming, Dewi Bintang Gelap dan lainnya. Apa maksudnya? Hahaha, bocah nakal, kamu ingin menipu leluhur ini ketika kamu akan mati. Ucap Kaisar Wu Yueming tampak galak, saat aku melarikan diri, dalam 1 atau 3 jam, tubuh asliku akan datang. Saat itu, semua orang di sini akan mati. Ucap Kaisar Wu Yueming meraung dengan ganas, dengan niat membunuh, dan suaranya penuh kebencian. Dia ingin menghapus semua rasa malu. Tuanku, ada keputusasaan di mata Dewi Matahari di bawah, dia tidak menyangka Kaisar Wu Yueming akan melarikan diri begitu saja dan meninggalkannya. Jangan khawatir, tidak akan ada momen seperti itu. Namun, pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari lautan bencana abadi di bawah. Siapa? Gumam semua orang buru-buru menunduk dan ketakutan. Saat suara ini jatuh, rangkaian cahaya yang sangat besar tiba-tiba naik ke langit dari lautan bencana abadi. Rangkaian cahaya ini,
Dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar, terbentuk seketika, tiba-tiba melilit ribuan kehampaan bermil-mil jauhnya, dan memblokir semuanya. Di tengah gemuruh yang keras, semua orang melihat formasi cahaya yang menakutkan naik ke langit. Formasi cahaya ini langsung berubah menjadi pilar formasi yang luas. Setiap pilar formasi berisi kekuatan untuk menutup dunia dan menekan segalanya. Dalam sekejap, kekosongan ribuan mil di mana Pulau Taiyin berada diselimuti sepenuhnya. Pilar formasi menyelimutinya, membentuk formasi yang luas. Saat formasi ini terbentuk, bang! Semua orang merasakan tekanan mengerikan yang tak tertandingi menekan mereka, dan mereka merasa seperti tidak bisa bernapas. Pada saat ini, baik formasi Taiyin Juetian milik Taiyin Mingnu, Istana Siming, dan bintang gelap berada di bawah tekanan yang luar biasa, terutama formasi Taiyin Juetian. Di bawah formasi yang baru terbentuk ini, itu mengeluarkan suara berderak, tidak dapat mendukungnya. Formasi macam apa ini? Gumam semua orang memandang ke langit dengan kaget. Dengan keras, jiwa ilahi dan kehendak Kaisar Wu Yueming juga mengenai formasi tiba-tiba, membuat seluruh orang itu pusing dan langsung terhalang. Ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia tampak kaget dan marah, formasi langit terlarang Jiuming. Siapa sebenarnya yang memindahkan formasi ini dari Laut Mati ke sini? Kemudian semua orang melihat sosok dingin perlahan terbang melintasi lautan bencana abadi di bawah. Pria ini terlihat sangat muda dan tampan, dengan rambut hitam panjang berkibar tertiup angin. Ketika dia mengangkat matanya seterang pedang dari langit, dan dia memancarkan aura dingin dan tegas, membuat orang takut untuk mengintip ke dalam matanya. Hahaha, Iblis Qin, kamu akhirnya keluar. Aku sudah menahannya untukmu begitu lama. Aku hampir berkeringat dingin sekarang. Bisakah kamu berhenti bersikap terburu-buru di masa depan? Ucap Molly melihat sosok yang bangkit dari laut bencana abadi itu. Dia tidak bisa menahan nafas panjang. Setelah kata-kata itu jatuh, tubuh bekas lukanya langsung tergeletak di sana. Dia bahkan tidak melihat ke arah Kaisar Wu Yueming di atasnya. Iblis Qin Chen akhirnya keluar, dan dia akhirnya bisa bernapas lega dan beristirahat. Mata Qin Chen menjadi dingin, dan dia melirik ke arah Molly. Ketika dia melihat tubuhnya yang berdarah dan penuh bekas luka, dia sedikit mengernyit, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Setelah melihat Qin Chen, wajah Kaisar Abadi tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Paman Chen. Apa, Paman? Gumam Dewi Bintang Gelap, Dewi Matahari, dan Kaisar Wu Yueming serta yang lainnya kelopak matanya bergerak-gerak, dan menatap Qin Chen dengan tergesa-gesa. Kaisar Semu. Setelah merasakan aura kultivasi Qin Chen, Dewi Bintang Gelap dan yang lainnya tercengang. Sebelumnya, aura Qin Chen yang naik ke langit terlalu kuat, memberi kesan kepada orang-orang bahwa auranya sangat kuat, tetapi sekarang ketika semua orang melihat tingkat kultivasi Qin Chen, mereka semua bingung. Orang yang menunjukkan formasi menakutkan ini sebenarnya adalah seorang pria muda, dan dia bahkan bukan seorang kaisar yang hebat, tetapi seorang kaisar semu. Bagaimana bisa? Bagaimana seorang kaisar semu kecil mengendalikan formasi langit terlarang Jiuming? Kamu ingin menggunakan formasi langit terlarang Jiuming untuk menyegel kursi ini, tapi menurutku itu terlalu konyol, hancurkan. Ucap Kaisar Wu Yueming terkejut dan marah, dan berteriak keras. Meskipun aura di tubuh Qin Chen hanyalah seorang kaisar semu, dia tidak memiliki keberanian untuk melawan Qin Chen sama sekali. Dalam sekejap, dia tiba-tiba bergegas ke dalam ruang terlarang Jiuming di atas kepalanya dalam formasi besar. Pintu rahasia, keluar, ucap Kaisar Wu Yueming mengintegrasikan jiwanya ke dalam formasi langit terlarang Jiuming di atas kepalanya. Dia ingin mengaktifkan pintu rahasia di dalamnya dan tidak sabar untuk melarikan diri dari sini. Namun, tidak peduli bagaimana jiwanya menyatu, formasi langit terlarang Jiuming di atas kepalanya tetap tidak bergerak, dan pintu rahasia yang mereka tinggalkan tidak pernah diaktifkan sama sekali. Apakah kamu mencari pintu rahasia yang tertinggal? Ucap Qin Chen naik ke langit dan mencibir, orang idiot memang berasal dari garis keturunan yang sama. Apa maksudmu? Ucap Kaisar Wu Yueming mengubah warnanya. Proyeksi kamu di Laut Mati juga memikirkan metode ini dan ingin melarikan diri, tapi akhirnya mati di tanganku. Aku tidak menyangka jiwa kloningmu tidak lebih pintar dari jiwa proyeksi sekarang. Ucap Qin Chen sedikit menggelengkan kepalanya. Kamu, apakah kamu yang pertama kali menghancurkan proyeksiku?
Ucap Kaisar Wu Yueming berubah warna dan terkejut. Saat berikutnya, jejak keganasan tiba-tiba muncul di matanya. Kaisar Semu kecil juga membuat klaim palsu di sini. Kamu bahkan tidak bisa berpikir untuk menipuku dan matilah untukku. Teriak Kaisar Wu Yueming meraung, dia tidak dapat merasakan pintu rahasia. Tiba-tiba panik, dia memukul dengan keras dan bergegas menuju Qin Chen seperti kilat. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu menangkap Qin Chen di depannya. Selama dia menangkapnya, masih ada harapan untuk melarikan diri. Sosok Kaisar Wu Yueming seperti kilat, menembus kehampaan dan muncul di depan Qin Chen dalam sekejap. Paman, hati-hati, ucap Kaisar Abadi berteriak dengan tergesa-gesa. Melihat jiwa Kaisar Wu Yueming akan muncul di benak Qin Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, lakukan. Hehehe, tawa kecil tiba-tiba bergema di seluruh dunia, dan tiba-tiba, dua sosok tiba-tiba muncul di sekitar Qin Chen. Satu sosok melonjak dengan tubuh anggun dan bergerak, dengan berbagai postur dan penuh godaan. Sedikit teror di antara tawanya, dan kekuatan pesona tiba-tiba menyapu jiwa Kaisar Wu Yueming. Pikiran Kaisar Wu Yueming pusing sesaat, dan dia terguncang, namun dia tetap datang dengan kekuatan dan menghalangi kendali. Sosok lainnya memiliki aura dingin dan mulut bercanda. Gelombang tak terlihat tiba-tiba menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi kekuatan jiwa yang menakutkan, menghalangi Kaisar Wu Yueming. Kekuatan jiwa ini sebenarnya tidak lebih lemah dari Kaisar Wu Yueming. Dengan ledakan, seperti dinding batu transparan, jiwa Kaisar Wu Yueming langsung terhalang dalam kehampaan. Nafas ini, kamu Yuming bukan? Tidak mungkin, ucap Kaisar Wu Yueming menoleh dan melihat sosok itu dengan marah, dengan kengerian yang tak ada habisnya di pupil matanya. Hah? Wu Yue, ini aku. Aku tidak menyangka kamu benar-benar berkolusi dengan klan Abis. Apakah fakta bahwa aku jatuh ke laut kosmik juga ada hubungannya denganmu? Ucap Kaisar Yuming memandang Kaisar Wu Yueming dengan acuh tak acuh, dengan niat membunuh di matanya. Tidak mungkin, bagaimana kamu masih hidup? Ucap Kaisar Wu Yueming tampak marah dan ketakutan. Tidak ada yang mustahil. Kali ini aku kembali ke dunia bawah untuk mendapatkan kembali semua yang kumiliki di masa lalu, kata Kaisar Yuming dengan dingin. Pada saat ini, omelan dingin tiba-tiba datang. Yuming, ini hanyalah tiruan dari jiwanya. Kenapa kamu berbicara terlalu banyak omong kosong padanya? Mata Qin Chen dingin, dan dia segera mengambil langkah maju, dan guntur tak berujung tiba-tiba mekar di tangannya, dan tangan besarnya terulur, seperti cakar dewa dari langit, dan menekan kepala Kaisar Wu Yueming dalam sekejap. Di bawah pandangan semua orang, guntur tak berujung meledak. Guntur ini mengandung aura kehancuran yang membuat jantung berdebar-debar, menyelimuti seluruh jiwa Kaisar Wu Yueming, dan meledak di tempat. Ah! Dalam jeritan yang menusuk, jiwa dan kehendak Kaisar Wu Yueming langsung hancur. Sebelum dia bisa bereaksi, itu menghilang dalam sekejap. Kekuatan jiwa yang murni dengan cepat dibawa ke dalam tubuh oleh Qin Chen dan mulai dimurnikan. Jiwa spiritual Qin Chen melonjak, seolah-olah dia telah menerima banyak makanan, tetapi segera terdiam lagi dan kembali ke alam Kaisar Semu. Tampaknya tidak mudah untuk menerobos alam Kaisar Agung. Gumam Qin Chen terlihat jelek. Jiwa tiruan dari Kaisar Wu Yueming ini berkali-kali lebih kuat dari proyeksi sebelumnya. Namun, setelah disempurnakan, dia tidak memiliki niat untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Hal ini membuat Qin Chen menghela nafas dalam hatinya. Dibandingkan dengan Molly, akan jauh lebih sulit baginya untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen segera melihat Dewi Bintang Gelap di samping dan Dewi Matahari di bawah, dengan cahaya dingin di matanya. Ditatap oleh Qin Chen, untuk beberapa alasan, meskipun pihak lain jelas-jelas hanya seorang Kaisar Semu, Dewi Bintang Gelap dan Dewi Matahari menegang dan merasa jantung mereka berdebar ketakutan. Paman, Bintang Gelap Minggu ini adalah salah satu dari kita, dan Sun Minggu ini berada di bawah komando Kaisar Wu Yueming. Ucap Kaisar Abadi berkata dengan tergesa-gesa. Yuming, si Mei, aku serahkan Dewi Matahari ini padamu. Ingat, jangan bunuh dia dulu. Tangkap dia, perintah Qin Chen dengan dingin. Ya Tuan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Kaisar Simei dan Kaisar Yuming segera terbang menuju tempat Dewi Matahari berada di bawah. Melihat Kaisar Yuming yang bermartabat benar-benar mematuhi perintah Qin Chen,
Dewi Bintang Gelap yang tidak sadar bahkan lebih terkejut dan terlihat sangat waspada. Dewi Matahari awalnya kewalahan oleh serangan Taiyin Mingnu, tapi dia terus bertahan. Sekarang Kaisar Simei dan Kaisar Yuming telah bergabung, bagaimana dia masih bisa melawan? Dalam sekejap, dia ditahan, ditangkap dan diikat. Dia berdiri di depan Qin Chen dan berlutut di sana dengan berat. "Kamu," ucap Dewi Matahari tampak garang dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat mata Qin Chen, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Taiyin Mingnu dan Mo Li juga langsung mendatangi Qin Chen. Pada saat ini, luka Mo Li telah banyak sembuh, dan mata Kaisar Abadi dan Dewi Bintang Gelap bergerak-gerak dengan liar. "Apa yang terjadi di sini sebelumnya?" ucap Qin Chen tampak jelek, lalu mengapa klon Kaisar Wu Yueming datang? Kamu masih bertanya? Aku baru saja hampir membujuk Dewi Matahari dan Dewi Bintang Gelap. Bukankah kamu yang membuat keributan di Lautan Bencana Abadi, memperingatkan mereka, dan menarik tiruan Kaisar Nether Yuming datang? Segera, Mo Li menceritakan apa yang terjadi sebelumnya, wajahnya tidak bisa berkata-kata. Mata Qin Chen berbinar, "Maksudmu, klon Kaisar Wu Yueming telah terperangkap sejak kedatangannya dan belum mengirimkan berita kembali ke tubuh utama?" Mo Li berkata dengan bangga, "Hampir selesai. Saat klon Kaisar Wu Yueming keluar, aku mengetahui hubungan yang kuat, dan meminta Kaisar Abadi untuk mengaktifkan Istana Siming dan cara lain untuk memblokir aura di sini. Itu tidak boleh ditransmisikan kembali ke tubuh utama, kalau tidak, aku pasti sudah melarikan diri sejak lama." Berbicara tentang ini, Mo Li buru-buru menutup mulutnya, dan keringat dingin muncul di dahinya. "Sial, aku sangat bangga sampai aku hampir keceplosan." Qin Chen menatapnya dengan dingin, "Apa yang kamu katakan tentang melarikan diri tadi?" Mo Li gemetar dan buru-buru tersenyum datar, "Ahem, maksudku, aku sudah lama berlari untuk memberitahumu." "Haha." Qin Chen menatapnya dalam-dalam, membuat rambut Mo Li berdiri tegak. Qin Chen mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Mo Li dengan lembut. Mo Li membeku ketakutan dan menjadi pucat. "Mo Li, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku padamu," kata Qin Chen dengan tenang. Mo Li buru-buru berkata, "Qin Chen, apa yang kamu katakan terlalu tidak masuk akal. Apa aku tidak tahu siapa kamu? Aku percaya padamu." Saat dia selesai berbicara, punggungnya sudah dipenuhi keringat dingin.